sorry. Kita hari ini akan membahas anggaran perusahaan dagang. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, ini ada baru masuk Maisar. Oke. Kita share screen dulu. Oke, jadi materi kita hari ini adalah penyusunan anggaran perusahaan dagang. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kita kan akan membahas ada anggaran perusahaan dagang dan perusahaan jasa ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas anggaran perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Ke siapa ya? Ke Adinda dulu deh. Iya, ya, Mister. Ototnya baru tadi. Kenapa, Mister? Adinda, saya mau nanya bedanya perusahaan dagang sama perusahaan jasa apa ya, Adinda? Kalau perusahaan dagang itu kita ada barang. Kalau jasa itu ya jasa kita berikan kayak itu apa? Jasa pengiriman kayak gitu. Oke. Kalau secara laporan keuangan bedanya di mana? Bedanya mungkin di akunnya ya, Mister. Contohnya yang paling mendasar apa? Apa ya? Hampir sama sih. Aku bingung jadi ngebedainnya. Hampir sama ya. Iya. Oh, cuman kalau di jasa itu nggak ada. Kalau di jasa itu kan nggak ada barang, maksudnya inventory. Kayaknya mungkin adanya ya jasa-jasa gitu kebanyakan. Kalau di perusahaan dagang ada inventorinya dan lain-lain gitu. Kalau di jasa nggak ada gitu ya? Ada, maksudnya kayak apa ya? Mungkin bisa dijelasin sama Wildan, Mister. Oke, boleh Wildan, boleh bantu dong. Apa sih bedanya? Iya. Kalau dari perusahaan dagang tuh terdapat HPP, sedangkan jasa tidak. Oke, HPP itu apa ya HPP ya? Harga pokok penjualan, COGS. Oke, very good. Ada harga pokok penjualan ya. Oke, Wildan, very good. Nah, teman-teman, nanti kan di perusahaan dagang juga kita nanti akan ada mengenal dia pakai metodenya apa tuh. Ada metode periodik sama metode perpetual. Oke, very good ya. Karena kalian kan udah semester 4 nih ya. Tadi saya udah ngobrol sama Nisa, karena di semester keempat nanti next semester 5 sudah mulai menyusun TA. Nah, nanti kalian harus sudah bisa membedakan ketika misalkan kalian mengambil judul penyusunan laporan keuangan. Nah, itu kadang ada ketika sidang TA dia nggak tahu ini saya pakai metodenya apa ya, perpetual atau periodik dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Dan dari materi mata kuliah menyusun anggaran perusahaan ini pun kalian bisa jadikan sebagai judul TA ya teman-teman. Bisa dijadikan sebagai judul TA. Nanti silakan kalian mau ambil yang mana gitu. Misalkan penyusunan anggaran pada perusahaan apa gitu. Nah, itu bisa nanti sebagai bahan TA kamu gitu ya. Nah, teman-teman, jadi tadi ya ada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana kita membuat anggaran penjualan, membuat anggaran persediaan, kemudian membuat anggaran kas, kemudian kita membuat nanti anggaran laba rugi gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman nih alhamdulillah di tempat saya sudah masuk ajan Isya. Jadi kita break sholat Isya dulu. Nanti kita masuk lagi jam
725 ya teman-teman ya, atau 30 ya 30. paling 730 ya, 730 ya. Baik, Mister. Oke teman-teman, kita break dulu. Untuk yang nggak sholat, nanti saya kirim materinya ke grup ya, boleh kalian baca-baca dulu. Oke, saya break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita langsung masuk ke materi kita ya untuk memaksimalkan waktu. Sekarang pas jam 7.30 kita mulai. Saya izin share screen. Sama saya? Boleh Adinda? Iya, kenapa Pak? Mister? Yes, Adinda boleh baca slide pertama saya ya. Oh, boleh. Ini belum tampil sepertinya, Mister. Oh, belum tampil ya? Belum. Iya, Mister. Belum. Oh, belum. Sudah, Mister. Oke, sudah. Oke, silakan. Anggaran perusahaan dagang. Perusahaan dagang kegiatannya membeli barang dagangan untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen tanpa merubah bentuk dari barang dagang tersebut. Melibatkan fungsi pembelian, pemasaran, serta administrasi dan umum. Anggaran perusahaan dagang adalah anggaran yang disusun secara rinci mengenai semua aktivitas yang berhubungan dengan pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, serta pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Oke, satu lagi. Iya, sebentar Mama lagi ini. Nanti aja. Iya tahu. Boleh Adinda. Oh iya, maaf Mister. Anggaran induk master budget. Perusahaan dagang merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara menyeluruh, komprehensif, yang membentuk jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran dan saling berhubungan. Selanjutnya membentuk anggaran induk yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun, annual budget. Anggaran induk perusahaan dagang terdiri dari operational budget dan financial budget. Dimulai dari penyusunan anggaran penjualan didasarkan atas sales forecast. Oke, Adinda, terima kasih. Sama-sama, Mister. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas penyusunan anggaran perusahaan dagang. Nah, tadi disampaikan oleh Adinda bahwa perusahaan dagang ini kegiatannya membeli dagang, memberi barang dagangan, kemudian untuk dijual kembali kepada konsumen. Kemudian fungsi apa aja yang terlibat di sini? Pertama, fungsi pembelian, pemasaran, serta administrasi dan umum. Nah, kemudian anggaran perusahaan dagang ini adalah disusun secara rinci ya, secara rinci atau tadi dikatakan secara komprehensif ya, secara komprehensif. Jadi di situ nanti ada anggaran pembelian barang dagang, ada anggaran penjualan, kemudian ada anggaran persediaan, kemudian kegiatan pendukung lainnya, ada biaya operasional, kemudian ada juga biaya non operasional. Nah, kemudian anggaran ini biasanya disusunnya secara tahunan ya, atau bisa kita bilang di sini annual budget. Nah, jadi nanti ada anggaran induk dan ada anggaran subnya ya, ada anggaran subnya.
Nah, maka nanti ada anggaran operasional, kemudian ada anggaran keuangan. Nah, kemudian terkait dengan penjualan biasanya didasarkan atas sales forecast. Nah, sales forecast nih forecast itu perkiraan ya. Mungkin kalian pernah dengar tuh ada weather forecast ya, perkiraan cuaca atau tinjauan cuaca. Besok hujan, panas, mendung atau apa gitu ya. Termasuk sales juga. Sales ini ada forecast-nya. Kita menduga tahun ini ada kenaikan berapa persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian tidak hanya sales saja sih yang di forecast, termasuk kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasionalnya ini akan ada kenaikan berapa persen dibanding tahun sebelumnya. Nah, biasanya kalau terkait dengan biaya operasional, biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi ya teman-teman ya. Nanti kita lihat tingkat inflasi tahun ini berapa, misalnya 10%. Nah, maka ketika kita membuat anggaran keuangan, khususnya di operasional, biaya operasional, kita bisa mengacu kepada tingkat tingkat inflasi ya, inflasinya berapa persen gitu ya. Nah, ini terkait anggaran perusahaan dagang. Nanti lain halnya dengan anggaran perusahaan jasa. Sebetulnya secara prosedur penyusunannya sama saja, cuman bedanya adalah di itemnya. Tadi dikatakan, siapa tadi ya bantu saya? Dan atau siapa tadi? Dikatakan kalau perusahaan jasa itu nanti perusahaan dagang itu kita nanti mengenal ada namanya HPP ya, harga pokok penjualan. Nah, maka nanti untuk lebih pahamnya lagi, nanti kita akan masuk ke latihan ya teman-teman. Nah, jadi di awal dulu kita sempat bahas ya bagaimana suatu anggaran itu dibuat. Di sini kan dikatakan ada sales forecast ya, sales forecast. Berarti orang marketing itu sudah membuat forecasting ya atau perkiraan. Perkiraannya tahun ini untuk penjualannya naik berapa persen, atau sebaliknya penjualannya stuck atau ada penurunan ya. Jadi misalkan Mister, maaf, Lala minta di ACC katanya, ya. Mister. Oh, Lala, oke Lala. Iya, iya. Oh iya, ada beberapa nih, ada Lala. Lala sudah masuk. Halo Lala. Mana Lalanya nih? Oke. Mungkin Lalanya mic-nya belum nyala kali ya. Oke, kita balik ke slide kita. Sampai mana tadi ya saya? Penyusunan anggaran ya. Di awal-awal pertemuan kita sempat bahas bagaimana proses penyusunan anggaran ya. Jadi mulai dari ada komisi anggaran, kemudian ada usulan, kemudian usulan dari departemen-departemen itu masuk ke komisi anggaran, kemudian disetujui. Setelah disetujui barulah dibuat anggaran. Nah, anggaran nanti ada master budget ya, ada master budgetnya atau anggaran induknya. Kemudian ada anggaran subnya, sub anggaran gitu teman-teman. Misalnya anggaran departemen marketing, anggaran departemen keuangan, anggaran departemen HRD, anggaran departemen produksi gitu ya. Nah, dari anggaran-anggaran itu nanti kita kumpulkan jadi anggaran induk atau master budget. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke slide berikutnya? Sip ya. Oke, jadi terkait penyusunan anggaran, baik penyusunan anggaran penjualan, pembelian, persediaan, ataupun operasional, semuanya berdasarkan tadi persetujuan dari komisi anggaran. Kalau perusahaan itu ada komisi anggarannya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, maka perusahaan itu biasa diputuskan oleh owner atau pemilik, atau kalau misalkan pemilik sudah memberikan kuasa kepada direktur atau board of komisaris, itu bisa diputuskan di situ. Termasuk anggaran investasi ya. Tahun ini kita mau investasi berapa nih?
kita mau ada tambah mesin berapa, kita mau ada tambah gedung berapa, kita mau ada tambah karyawan berapa, kita mau ada pembelian persediaan berapa banyak gitu ya. Nah, itu nanti disetujui biasanya di rapat awal tahun, di rapat anggaran, di rapat penyusunan anggaran. Nah, maka untuk jelasnya ada bagan tentang alur dari anggaran ya. Ini master budget ya. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada anggaran penjualan. Maka di dalam anggaran penjualan, maka terkait ada anggaran pembelian, anggaran beban pemasaran, anggaran beban umum atau administrasi. Kemudian di sini ada anggaran harga pokok penjualan, karena ini kaitannya sama perusahaan dagang ya. Kemudian dari anggaran-anggaran ini yang sudah kita susun, maka nanti akan tersemin di dalam anggaran laba rugi ya teman-teman. Jadi dari penjualan yang kita rencanakan atau penjualan yang kita budgetkan atau penjualan yang kita harapkan di tahun ini, kemudian misalnya dari penjualan itu tercapailah omset sekian miliar gitu ya. Dipotong dengan beban pemasaran berapa, dipotong dengan beban administrasi dan umum, di situ ada beban gaji, ada beban apalagi beban listrik, beban sewa dan sebagainya. Halo tes, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oke, masih. Slide saya masih kelihatan? Masih, Pak. Oke, sip. Karena di saya nggak Hilang sekarang, Oke. Pak. Gimana? Masih kelihatan? Slide-nya nggak kelihatan. Hilang Pak. Slide-nya nggak kelihatan, Pak. Iya. Oke, ini jaringannya agak masalah. Oke, bentar. Oke, tes. Sudah kedengaran suara saya? Ya Mister. Assalamualaikum Mister. Dari tadi kok nggak di ACC? Dari tadi nggak di ACC. Iya nih jaringannya lagi error nih. Ini siapa ya yang baru masuk? Ulfa Mister. Tadi udah masuk sebelum jam 19.30. Terus Oh, oke. nggak di admit lama admit jadinya keluar sendiri. Oh iya, oke. Ulfa. Sehat-sehat ya Ulfa ya? Alhamdulillah Halo, Mister. Alhamdulillah. Kebetulan Oke, Ulfa jadi aja. oke. Tadi kita sudah bahas tentang anggaran perusahaan dagang ya. Kita lanjut ke slide kita. Belum kelihatan ya? Belum Mister, belum muncul.
share lagi ya. Oke, sorry ini. Oke, kita balik ke slide kita. Jadi teman-teman, bahwa dari bagian ini dapat kita lihat bahwa dari anggaran penjualan, anggaran pembelian, kemudian nanti kita menyusun juga anggaran harga pokok penjualan, karena tadi ini adalah perusahaan dagang, kemudian dikurangi pastinya dikurangi dengan beban-beban pemasaran, beban umum, beban administrasi, di situ ada sewa gedung, bayar listrik, telepon, biaya karyawan dan sebagainya. Maka ini nanti tercermin di dalam laporan laba rugi. Nah, teman-teman, jadi dalam setahun ini kita merencanakan berapa nih penjualan, kita merencanakan berapa nih pembelian, kita merencanakan berapa harga pokok, kemudian beban pemasarannya berapa, beban umum, biaya gaji, dan seterusnya. Nah, akhirnya adalah berapa laba rugi yang akan kita dapat di tahun ini gitu ya. Jadi kita sudah merencanakan nih, tahun ini kita berencana akan memperoleh laba sebesar 1 miliar. Dari bagaimana laba 1 miliar ini tercapai? Tentunya dari berapa penjualan yang akan kita dapatkan ya. Kemudian berapa beban pemasaran yang akan kita keluarkan, berapa beban umum atau beban kantor yang akan kita keluarkan, maka ketemulah akhir dari laporan laba kita berapa laba yang akan kita dapatkan. Nah, teman-teman, dari anggaran jualan, pembelian, pemasaran, beban umum, administrasi, maka nanti akan lari ke sini ya, ke anggaran kas. Berapa sih harus kita siapkan dalam 1 tahun? Kemudian arus kasnya bagaimana? Kemudian anggaran posisi keuangan bagaimana? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dari bagian ini dapat kita lihat bahwa nanti kita akan menemukan berapa laba rugi tahun ini. Kemudian kita akan menemukan berapa dana atau kas yang harus kita siapkan untuk menopang dari kegiatan-kegiatan pembelian, pemasaran, beban listrik dan sebagainya. Kemudian nanti kita juga bisa melihat laporan arus kasnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah terbayang nih. Mudah-mudahan sudah terbayang bahwa dari anggaran penjualan ini, dari anggaran pembelian ini, dari anggaran pemasaran, beban umum dan sebagainya ini nanti tercermin di dalam laporan laba rugi atau biasa kita sebut namanya cash flow projection atau income statement projection. Jadi teman-teman ketika misalkan teman-teman ada di posisi misalnya manajer keuangan, maka owner akan tanya, misalnya siapa ya, Adinda ya manajer keuangannya. Adinda, kamu tahun ini menargetkan berapa profitnya? Profitnya 3 miliar, Pak. Bagaimana profit 3 miliar bisa tercapai? Oh, kita udah menyusun anggaran, Pak. Dari Departemen Penjualan, target omsetnya sekian. Kemudian dari biaya-biaya yang sudah masuk, totalnya sekian. Maka nanti berdasarkan proyeksi yang sudah kita buat, maka tahun ini kita proyeksikan kita akan laba 3 miliar, Pak. Nah, untuk laba 3 miliar ini kita butuh dana sekian ratus juta, Pak. Oke, kalau gitu nanti dananya kita siapkan, kata Pak investor atau kata Pak owner gitu ya. Nah, gambaran umumnya seperti itu, teman-teman. Well, so far any question? Oke, kalau belum ada pertanyaan kita. Ada yang mau tanya boleh?
Belum? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, supaya teman-teman lebih paham, lebih menghayati dari uraian kita di atas tadi, bahwa nanti bagaimana menyusun anggaran penjualan, bagaimana menyusun anggaran persediaan, bagaimana menyusun anggaran biaya operasional, kemudian bagaimana nanti dari anggaran yang sudah kita buat, kita gabungkan jadi anggaran master atau master budget, itu nanti tercermin laba ruginya berapa. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh penyusunan anggaran perusahaan dagang. Di sini ada PT Nagaya menjual sepeda lipat dengan harga 3 juta per unit dan sepeda gunung dengan harga 4 juta per unit. Mereka berencana menyusun anggaran triwulan 1 tahun 2020 dengan data yang dimiliki sebagai berikut. Sepeda gunung harganya 4 juta per unit. Nah, mereka berencana menyusun anggaran untuk triwulan 1. Kalau triwulan berarti berapa bulan? 3 bulan, Mister. 3 bulan ya? Oke, 3 bulan. Berarti kalau berarti Januari, Februari, Maret. Ini yang mau dibuat adalah anggaran untuk 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Ada kalanya perusahaan menyusun untuk anggaran per 6 bulan. Atau ada juga yang menyusun untuk per tahun. Biasanya dibuat per tahun ya, per tahun, kemudian di-split menjadi per 6 bulan, di-split lagi menjadi per 3 bulan, kemudian di-split lagi menjadi per bulan. Nah, gitu ya. Ketat, apalagi sekarang zaman pandemi seperti ini, biasanya evaluasi bukan per bulan lagi, biasa per minggu, atau untuk tim sales biasanya per hari. Target sales hari ini berapa, realisasi berapa. Atau kalau misalkan dia perusahaan jasa yang diberikan apa, targetnya berapa, tercapainya berapa. Ya, karena kondisi pandemi jadi perusahaan harus bekerja 2 kali lipat karena customer-nya kelakuan customer atau customer behavior-nya berbeda ya dengan di zaman normal ya, karena kita lagi pandemi ini tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan supaya perusahaan tetap jalan. Salah satunya kita ya, harusnya kita kuliah tatap muka nih di kelas. Jadi kita bisa dapat feel-nya, tapi karena sekarang pandemi akhirnya kita kuliahnya online. Tapi mudah-mudahan feel-nya tetap dapat ya, Jadi emang ini satu konsekuensi yang harus kita hadapi, kondisi seperti ini. Tapi kalau katanya siapa tuh, the show must be go on ya. Jadi harus tetap berjalan, whatever is it, ini harus tetap berjalan. Nah gitu teman-teman. Maka pasti ada konsekuensinya adalah kalian harus belajar lebih giat ya, karena beda belajar di kelas dengan belajar online ya. Kalau di kelas kita ada sosial interaksinya ya, tapi kalau di sini sosial interaksinya lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah teman-teman, balik ke ini penyusunan anggaran perusahaan dagang. Jadi berdasarkan data yang ada, satu anggaran penjualan tahun 2020 triwulan 1 untuk Januari, Februari, Maret masing-masing 65, 70, 80 untuk sepeda lipat, sepeda gunung 40, 45, 55. Ini rencana penjualannya ya teman-teman ya. Ini rencana penjualannya. Kemudian berikutnya ada rencana persediaan untuk setiap jenis sepeda. Jadi pertama di sini untuk 1 Januari 2020 ya rencananya 15, 10, 12, 8 untuk sepeda lipat, untuk sepeda gunung 10, 15, 13, 6. Nah ini jadi nanti ini jadi basic untuk penyusunan anggaran kita ke step berikutnya.
Nah, kemudian di sini ada ketentuan. Nah, pertama, selama triwulan 1 perkiraan harga beli setiap sepeda tidak berubah sesuai harga awal tahun 2020, yaitu 2 juta per unit untuk sepeda lipat dan 3 juta per unit untuk sepeda gunung, ya. Jadi untuk rencana atau perkiraan harga beli setiap jenis sepeda tidak berubah, yaitu 2 juta dan 3 juta. Kemudian perkiraan beban operasional tetap, yaitu 30 juta, dan beban operasional variabel rata-rata 350.000 per unit untuk total sepeda yang terjual. Kemudian 15% dari anggaran beban operasional tersebut merupakan beban non-tunai. Mungkin ini penyusutan ya, penyusutan atau amortisasi ya. Karena penyusutan dan amortisasi kalau kita menyusun arus kas ini adalah beban biaya, tetapi dia tidak membutuhkan kas karena sifatnya penyusutan. Nah, ini justru akan menambah saldo kas kita. Kemudian beban operasional dibayarkan pada bulan yang bersangkutan. Nah, jadi di sini kita perlu berpikir sedikit nih nanti ya. Jadi di sini ada beban operasional tetap 30 juta per bulan. Kemudian beban operasional variabel rata-rata 350.000 per unit untuk total sepeda yang terjual. Kemudian 15% dari anggaran merupakan beban non tunai. Nah, nanti kaitannya sama penyusunan arus kas. Nah, kemudian di sini poin terakhir, semua penjualan dilakukan tunai. Pembelian dilakukan kredit 2/10 N per 30. Ya udah paham ya, 2/10. Jadi kalau kita bayar dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti kita dapat diskon berapa persen? 2%, betul. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya katakan 2/10 ya. Nah, pola pembayaran, 50% dibayar pada bulan pembelian, 50% pada bulan pembelian di periode potongan atau tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Kemudian 30% dibayarkan di luar periode potongan, 20% dibayarkan pada 1 bulan setelah bulan pembelian atau mungkin di bulan depannya gitu kan. Oke. Next, apa nih next? Nextnya adalah nah ini dia. Poin ke-6, saldo kas awal pada bulan Januari 2020 sebesar Rp142.500.000. Berdasarkan data tersebut, saudara diminta bantuannya menyusun 1. Anggaran penjualan, anggaran pembelian, anggaran harga pokok penjualan, beban operasional, laporan laba rugi, dan anggaran kas. Nah, jadi ini nanti termasuk soal UAS ya. Jadi tolong diresapi, dipahami. Ini nggak susah, gampang. Tinggal logikanya agak main dikit. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama diminta anggaran penjualan sepeda. Kita masuk ke anggaran penjualan sepeda ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk anggaran penjualan sepeda, unit yang dijual 65 untuk sepeda lipat, harga jualnya 3 juta, maka totalnya adalah 195 juta. Kemudian untuk sepeda gunung 40 unit, harga jual 4 juta, ketemu 160 juta. Totalnya 355 dan untuk Februari totalnya 390.
Untuk Maret totalnya 440. Totalnya ada 1,205 atau 1,2 miliar teman-teman. Ya, nah ini anggaran penjualan. Berikutnya yang diminta adalah anggaran pembelian. Nah, ini anggaran pembelian. Nah, untuk anggaran pembelian di sini ada data yield dijual, ada persediaan akhir, ada persediaan awal, ada unit pembelian, ada harga beli dan total. Nah, teman-teman bisa kita di sini unit jual 65, 70, 80 bisa kita lihat dari 65, 70, 80 ya, sama ya. Sama dengan 65, 70, 80. Nah, ini diambil dari slide sebelumnya ya. Ini 65. Nah, ini teman-teman dari yang ini tadi. Ini dari sini ya, dari sini tadi ya. Nah, berikutnya ini anggaran pembelian sepeda lipat, ini anggaran pembelian sepeda gunung. Oke, pertanyaannya, di sini unit dijual 65, persediaan akhir 10, persediaan awal 15, unit pembelian 60, kemudian total harga totalnya jadi 120 juta. Kemudian berikutnya di Februari unit dijual 70, persediaan akhir 12, persediaan awal 10, unit pembelian 72. Kemudian untuk Maret unit dijual 80, persediaan akhir 8, persediaan awal 12, unit pembelian 76. Oke, persediaan awal kita lihat dari mana? Awal dari soal ada enggak? Dari soal coba kita lihat keterangan di atas. Nah, ini dia rencana persediaan ya. Rencana persediaan 15, 10, 12, 8. Kemudian 10, 15, 13, 6. Ini rencana persediaan untuk setiap jenis sepeda, sepeda lipat dan sepeda gunung. Nah, kemudian kalau kita lihat balik ke slide yang ini di rencana pembelian. (15, 10, 12). Nah, pertanyaan saya, dari mana dapat angka 60? Unit pembelian 60. Ada yang bisa bantu nggak? Halo? Mungkin persediaan awal dikurang persediaan akhir, terus Oke. unit jualnya dikurang, sisanya itu 5, jadi 60 gitu kan, Mister? Atau gimana? Coba. Unit Gimana? jual ya, persediaan awal dikurang persediaan akhir, sisanya 5. Dan terus 6 unit jualnya 65 dikurang 5 gitu. Karena persediaan awalnya masih sisa 5. Nah, untuk yang bulan Februari persediaan
akhir dikurang persediaan awal sisa 2. Nah, karena dia persediaan akhir jadi menambah unit jual gitu bukan bisa. Jadi 72 unit pembeliannya. Oke, jadi 72 dapatnya dari mana, sorry? 72 didapat dari persediaan awal dikurang persediaan akhir itu kan sisa 2. Minus 2. Nah, itu menambah di unit jual bukan gitu misal. Oke, very good. Teman-teman, menambahkan sampai sini ada yang mau tanya ya, boleh silakan. Halo, tadi siapa yang mau tanya ya? kata Mister. Mister delay Mister ngomongnya. Ngomongin ya. Persediaan awal tambah Ya, unit boleh silakan. pembelian dikurangi unit jual apa sih sisanya persediaan akhir gitu. Oke. Cara cepet juga. Jadi teman-teman totalnya itu ada 75. jadi nanti oke. Jadi nanti ini kan unit pembeliannya sudah saya isi nih ya teman-teman ya. Nanti ketika di ujian ini nanti unit pembeliannya nggak ada nih. Jadi teman-teman harus dapat logikanya ya. Sampai sini ada yang belum jelas? Mister, kalau seandainya unit pembelian itu didapat dari unit jual ditambah persediaan akhir kurang persediaan awal. Sama nggak hasilnya? Hasilnya sih sama. Hasilnya sama ya. Ya, logikanya gini ya teman-teman ya, logikanya. Jadi yang harus didapat logikanya ya. Logikanya kita ada merencanakan unit dijual berapa. Ya, ini kan udah diketahui ya unit dijual ya, unit dijual berapa. Kemudian kita sudah tahu juga persediaan akhirnya berapa, kita sudah tahu persediaan awalnya ya. Kan gitu ya. Jadi yang harus dapat tuh logika itu. Jadi kita sudah ada data persediaan awal berapa, persediaan akhir berapa, unit dijual berapa kan gitu ya. Berarti kalau persediaan akhir 10, berarti kan akhirnya di periode Januari itu ada 10 unit ya. Kemudian sudah terjual 60 ya. 65 sorry. 65. Awalnya berapa? 15 kan gitu ya. Jadi unit yang kita beli berapa? 60 gitu. Halo teman-teman? Dapat nggak logikanya? Iya, Ya, jadi bisa. bacanya gitu ya. Sama dengan case untuk sepeda gunung ya, sama dengan case untuk gunung. Ya, jadi kita lihat, kita merencanakan untuk menjualnya berapa unit, kemudian perencanaan saldo awal dan saldo akhirnya berapa, maka nanti akan ketemu unit untuk dibeli gitu ya. Oke, next. Sampai sini ada yang belum jelas, teman-teman? Sip, kalau nggak ada yang tanya berarti udah jelas nih. Kalau belum nanti boleh tanya lagi. Pak, tadi yang 76 tuh dapatnya dari mana Pak ya? Atau yang 43 tuh dapatnya dari mana? Sebisa. Boleh japri ya. Oke, next kita ke slide berikutnya. Berikutnya adalah anggaran harga pokok penjualan. Nah, di sini tadi unit yang dijual 65, 70, 80 untuk sepeda lipat.
Untuk sepeda gunung sama 40, 45, 55. Kemudian harga belinya ya 2 juta dan 3 juta. Maka kita dapat anggaran harga pokoknya. Berikutnya adalah anggaran beban operasional. Nah, kita lihat ketentuan di atas bahwa tadi biaya tetap bulanannya adalah 30 juta. Jadi bulan Januari, Februari, Maret itu totalnya 30 juta. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini karena variabel, maka dia tidak bisa ditentukan atau tidak beda dengan biaya tetap ya. Kalau biaya tetap ini sudah fix. Misalnya biaya sewa gedung gitu ya, setahun sekian. Tapi kok biaya variabel dia turun naik tergantung dari, tadi ketentuannya apa? Tergantung dari berapa unit sepeda yang terjual. Berarti 36.750 dapatnya dari mana nih? Ada yang bisa bantu saya? 10.000. Berapa? 5 unit dikali 350.000 bukan. Coba, benar nggak hasil 36.750? Boleh yang punya kalkulator? Oh iya, ini buatnya. Benar nggak? Kalkulator. Jadi 36.750 dapat dari mana? Dari 65 dikali berapa? Dikali 350.000. Betul kan? Enggak kurang. Salah. Jadi, harusnya berapa? 65 ditambah berapa? 65 ditambah 40. 105 jadinya dikasih 350.000. Itu unitnya gabungan berarti sepeda lipat sama sepeda gunung ya. Iya. Betul ya, 36.750 ya. Halo? Iya. Oke, betul ya. Yang Februari juga sama ya teman-teman ya, berarti 70 dari sepeda lipat dan 45 dari sepeda gunung dikali 350.000 ya. Kemudian untuk bulan Maret juga sama, 80 ditambah 55 dikali 350.000. Maka total anggaran beban operasional adalah 214.250. Oke, clear sampai sini? Clear ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke anggaran laba rugi. Nah, dari anggaran penjualan, anggaran harga pokok, anggaran beban operasional. Ya, sorry. Mister, aku mau nanya 350.000-nya dapat dari mana? Dari itu ketentuan di atas. Ya kan. Bentar ya. Soal. Iya, betul. Mana ya soalnya? Ini dia soalnya. Nah, bentar. Lemot nih. Nah, ini ketentuan nomor 4 ya. Perkiraan beban operasional tetap bulanan 30 juta. Jadi dia 30 juta tetap tidak berubah-berubah. Kemudian beban operasional variabel 350.000 per unit untuk total sepeda yang terjual. Gitu ya. Clear? Clear, Mister. Oke, sip. Kita lanjut ya. Mister. Sampai
anggaran laba rugi. Nah, teman-teman, dari data di atas, maka kita dapat pendapatan penjualan dari sepeda lipat 645 ditambah sepeda gunung 560 ketemu 1205 juta atau 1,2 miliar. Kemudian dari harga pokok, anggaran harga pokok yang tadi kita buat, ketemulah harga pokoknya 850 juta. Maka laba kotornya adalah 355. Nah, karena ini masih laba kotor, maka dikurangi beban operasional. Beban operasional berapa? 214.250. Tadi yang kita hitung ya, yang di sini. Ini ya teman-teman ya. 214.250. Ada di sini. Nah, berikutnya setelah kita dapat labanya berapa? Labanya berapa tadi? Labanya 140.750.000. Jadi di tahun 2020 semester triwulan 1 PT Nagaya merencanakan menghasilkan laba 140.750.000. Jadi ini anggaran untuk triwulan 1 ya teman-teman ya. Jadi Januari, Februari, Maret ya untuk 3 bulan pertama. Targetnya 140.750. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk ke anggaran kas triwulan 1 tahun 2020. Nah, seperti ketentuan di atas tadi, ketentuan ya biar clear. Ketentuannya apa di sini sampaikan. Ini ya. Semua penjualan dilakukan tunai, pembelian dilakukan secara kredit, dapat 2/10, maka untuk yang pertama pola pembayarannya adalah 50%. Jadi dia untuk pembeliannya dilakukan dengan pola pembayaran sebenarnya 50% dibayar pada bulan pembelian di periode potongan atau tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. 30% dibayar pada bulan di luar periode potongan, berarti sudah tidak dapat potongan lagi. Kemudian 20% dibayar pada bulan 1 bulan setelah bulan pembelian. Oke, kita lihat bagaimana anggaran kasnya. Jadi untuk anggaran kas triwulan 1 2020 untuk bulan Januari 255, berarti 50%-nya. Karena tadi ya untuk dengan pola pembayaran 50%, ini di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka dia dapat potongan 2% ya, dapat potongan persen. Jadi 50% kali 255 juta dikali 90%, ketemulah 124.950. Pertanyaannya 255 ini dapatnya dari mana ya teman-teman? Ada yang bisa bantu dapatnya dari mana? Dari slide yang di atas dong pastinya ya. Coba kita cari slide yang di atas. Ada yang sudah dapat 255 dapat dari mana?
Sudah ya, sudah dapat ya. Dari slide ini ya teman-teman. Yang sepeda lipat sama sepeda gunung jumlahnya 120 ditambah Iya, betul. Oke. Ini ya, jadi dari sini. Nah, teman-teman, itu ya, jadi 255. Iya, betul. Jadi 120 untuk sepeda lipat dan 135 untuk sepeda gunung. Itu untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari berarti 144 ditambah 129. Untuk bulan Maret 152 ditambah 144. Oke? Oke ya, sip ya. Ada yang masih mau tanya untuk ini? Dan yang 98% itu karena ada potongan 2% ya, Mister. Sip kalau gitu. Jadi kita balik. Gimana, sorry? Yang 98% itu dikurangi 2 apa sih masa periode diskon yang 2/10 itu ya. Jadi 98%. Iya, betul. Jadi pola pembayarannya gitu ya. Tadi kan pola pembayarannya 50 30 20. Kemudian untuk yang pembayaran pertama itu dia dibayar tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 atau di dalam periode potongan. Maka dapat potongan 98%. Potongannya 2% ya. Jadi yang dibayarkan tuh 98%. Clear ya sampai sini? Ada yang mau tanya? Oke, sip. Jadi untuk bulan Januari adalah ini ya 1, 2, 4, 9, 50, 7, 6, 50, 51 juta ya. Nah 255-nya tadi dapat dari atas tadi ya. Oke, berikutnya. Untuk bulan Februari sama ya. Oke, ada yang mau tanya? Boleh? Itu kan dalam keterangannya 1 bulan setelah pembelian. Berarti itu di ujung masa termin gitu ya. Iya. Jadi kalau dia di Februari berarti yang 20% itu di bulan Maret gitu. Oke nggak? Soalnya sebelumnya saya Ya, jadi kayak 1 bulan setelah pembelian itu melebihi masa termin gitu. Secara kan itu bakal kena penalti. Enggak, di sini itu enggak kena penalti kan. Di ujung termin ya. Oke. Masuk ke Maret sama ya. Masuk ke Maret sama juga. Nah, kemudian kita buat ininya ya, kita buat resumenya dalam sebuah tabel. Jadi Januari untuk total pembelian 255, Februari 273, kemudian Maret 296. Maka total pembeliannya adalah 824. Kemudian untuk pengeluaran kasnya ini bisa kita lihat ya. Jadi Januari 2 kali, kemudian 51 ini sudah masuk di Februari gitu teman-teman ya. Jadi kalau di split totalnya 21550, di Februari 266 670, di Maret 288 440. Nah, ini gambaran dari kas kita. Nah, berikutnya terakhir anggaran kasnya. Jadi ini kita buat anggaran kas PT Nagaya. Oke. Pertama saldo awalnya 142.500 tadi udah ada di ketentuan di atas